Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam bertemu dengan saya untuk yang pertama kali. Saudara sekalian, berharap semuanya dalam keadaan sehat afiat. Dalam kondisi yang seperti ini, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan tentunya dengan menggunakan teknologi yang ada, kita bisa sama-sama belajar terus untuk memenuhi kewajiban kita masing-masing. Baik, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang studi kelayakan bisnis sesuai dengan mata kuliah kita. Karena ini adalah pertemuan yang pertama, berharap kita bisa sedikit berkenalan dengan narasumber. Saya sebagai dosen dari kalian semuanya. Nama saya Ahmad Subagio. Saat ini sebagai dosen tetap di STEKG dan kebetulan masih dipercaya untuk menjabat sebagai ketua STEKG. Kegiatan saya yang lain adalah sebagai konsultan di World Bank, di Bank Dunia sejak 2011 ya. Berharap dari kesempatan yang ada saat ini dan pengalaman kita bisa sharing dan berharap kalian bisa mendapatkan sesuatu yang lebih useful untuk bisa memberikan pembelajaran lesson learn yang bisa bermanfaat untuk bekal setelah nanti masuk dalam dunia kerja. Dan kebetulan saya praktisi dan saat ini dipercaya oleh PT Asuransi Takaful Umum sebagai komisaris independen yang mewakili dari stakeholder dari OJK dan publik. Begitu juga di PT Akulaku Indonesia, perusahaan e-commerce yang mungkin kalian juga sudah kenal sebagai komisaris independen, dan yang ketiga saat ini aktif di salah satu perusahaan inovasi teknologi dalam memberikan servis terhadap teknologi dan akses di komisaris independen untuk PT Inovasi Kredit Indonesia. Demikian sedikit perkenalan dari saya sebagai narasumber dan sebagai dosen dari studi kelayakan. Untuk mempelajari studi kelayakan ini, kita akan coba untuk fasilitasi dengan berbagai mode pembelajaran. Antara lain, kita akan dari awal akan memberikan instruksi mengenai kegiatan apa saja yang harus dilakukan dan tujuan apa yang ingin kita capai. Kemudian yang kedua, saya sudah menyediakan dan mempersiapkan modul video yang nanti bisa dimanfaatkan oleh pembelajar, oleh mahasiswa, untuk bisa mengenal lebih jauh dan bisa belajar secara lebih interaktif, lebih hidup dengan menggunakan media teknologi. Dan kemudian narasumber juga sudah menyediakan diktat kuliah berupa buku, ya nanti bisa dimanfaatkan secara online, bisa dipelajari. Ya, oke. Sedikit mengenai tujuan instruksional. Tujuan instruksional dari studi kelayakan bisnis ini adalah untuk mengetahui kelayakan bisnis dari suatu ide, gagasan bisnis, apakah dalam bentuk pengembangan bisnis atau dalam menginisiasi produk baru atau menginisiasi bisnis baru atau dalam melakukan sebuah joint ventures, kerjasama antar usaha satu dengan usaha yang lain dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dengan adanya kegiatan kita pembelajaran di studi kelayakan ini, berharap bisa kalian memiliki keterampilan dalam menyusun studi kelayakan atau feasibility study. Kemudian terakhir adalah kalian bisa membuat laporan studi kelayakan bisnis. Ini semua akan bisa kita capai apabila ada komitmen bersama. Ya, saya sebagai narasumber berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai. Satu sisi kalian juga harus punya komitmen untuk disiplin, untuk bisa belajar dan tentunya secara mandiri mendisiplinkan diri untuk mempelajari step by step dari media-media yang sudah kita sediakan. Baik, modul video ini saya kira juga bisa memberikan manfaat karena kalian bisa melihat mengenai studi kelayakan bisnis yang sudah pernah dilakukan atau dibuat oleh kakak kelas Anda dan sudah didesain sedemikian rupa yang bisa dilihat. Ini sebagai salah satu contoh, kita lihat ya. Ini adalah media dari video yang sudah disusun dan memberikan manfaat. Kita lihat. Ya, di dalam video ini ada beberapa contoh studi kelayakan dari mulai coffee shop, kemudian juga ada futsal,
ada kegiatan di bidang, tuh lihat, peternakan, ada warung internet, ada restoran, distro, oke, digital printing. Ini contoh salah satu ya. Ada modul, yaitu modul ya. Kemudian dilihatkan dari setiap aspek ya. Oke, saya kira itu sedikit gambaran yang mengenai ya video yang kita sudah susun untuk memberikan kemudahan dalam memahami contoh-contoh dari studi kelayakan. Ya, kemudian kita juga sudah siapkan buku yang mestinya kalian bisa beli di Gramedia atau di toko buku yang lain. Tapi bersama dengan narasumber sudah disediakan studi kelayakan dalam bentuk buku e-books yang bisa kalian unduh di dalam aplikasi e-learning kita. Oke, kemudian studi kasus, tes pemahaman. Nah, tes pemahaman ini adalah untuk memberikan pengukuran terhadap seberapa jauh kita bisa memahami tentang teori dan konsep studi kelayakan sebelum kita menjalankan dan menyelesaikan laporan lewat penugasan. Jadi tes pemahaman ini digunakan untuk kalian bisa mengukur diri sendiri seberapa jauh dan seberapa dalam kalian bisa memahami dari konsep dan teori tentang studi kelayakan. Ya, di dalam tes pemahaman ini kalian bisa akses melalui aplikasi yang sudah kita sediakan di e-learning. Ya, ini sebagai contoh. Ya, kalian bisa mengukur dengan waktu yang tersedia kurang lebih 10 menit untuk menyelesaikan 10 soal. Ya, kalian bisa memilih soal-soal. Tentunya tidak bisa memilih soal ya, karena soal sudah disediakan oleh narasumber dan kalian tinggal menjawab saja dalam bentuk multiple choice ya, pilihan ganda. Kalian nanti akan bisa pilih jawaban yang sesuai dengan pengetahuan yang sudah kalian pelajari. Nanti kalian juga akan bisa memperoleh angka dari hasil tes mandiri yang sudah kalian lakukan untuk mengetahui sejauh mana kalian bisa menguasai teori dan konsep yang sudah dipelajari. Oke. Kemudian selain itu juga ada studi kasus ya. Studi kasus ini kita buat untuk memperdalam sebetulnya seperti apa praktek di lapangan dalam menyusun studi kelayakan. Ya, ini sebagai sebuah contoh. Misalnya dalam pendirian program studi perguruan tinggi misalnya. Kebetulan narasumber sudah beberapa kali membantu perguruan tinggi baik di Jawa maupun luar Jawa dalam rangka untuk membuka program studi baru dan alhamdulillah sudah berhasil. Di situ ada pengalaman bagaimana step by step kita susun studi kelayakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada dan kita lakukan riset-riset sederhana untuk bisa memenuhi dari studi kelayakan yang kita susun ya. Kemudian penugasan lewat kertas kerja. Nah, untuk penugasan lewat kertas kerja ini kalian bisa mendapatkan pedoman yang sudah penulis susun dan kalian bisa ikuti step by step ya. Buku pedoman ini sudah disiapkan di e-learning, kalian bisa unduh. Ya, jadi judulnya modul penyusunan studi kelayakan bisnis. Ya, di sini akan dipandu step by step apa yang harus kalian siapkan dan kalian lakukan dari mulai menginisiasi gagasan sampai kalian bisa buat laporan dari aspek pasar sampai ke keuangan. Saya kira itu simple dan kalian bisa dapatkan itu di e-learning. Kemudian sekarang kita mencoba untuk memahami tentang definisi dari studi kelayakan. Studi kelayakan secara umum didefinisikan sebagai suatu penelitian atau riset tentang layak tidaknya suatu ide bisnis didirikan atau direalisasikan. Di situ kita akan bisa mendapatkan jawaban mengenai kelayakan dari setiap aspek yang kita akan pelajari dari mulai aspek pasar, kemudian aspek produksi, aspek SDM, aspek legal, dan aspek keuangan. Ya. Nah, tujuannya apa? Kita membuat studi kelayakan. Tujuannya adalah yang pertama untuk bisa untuk menguji dari kelayakan suatu ide. Ya. Kemudian yang kedua, kita bisa mendapatkan